Halo, selamat pagi semuanya, anak-anak. Oke, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Oke, sehat ya. Oke, nah anak-anak, Ibu sekarang ingin periksa kelengkapan kalian. Apakah kalian lengkap bajunya, topinya, lengkap semuanya? Oke, kalau gitu bagaimana alat tulisnya? Ada yang kurang? Ya, oke, lengkap semuanya ya. Nah, kalau sudah siap, sekarang waktunya kita untuk berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita dilancarkan dari awal hingga akhir. Oke, berdoa dimulai ya. Oke, berdoa selesai. Nah, pertama-tama Ibu ingin memberitahu dulu ke kalian kenapa kita sekarang disatukan kelasnya antara kelas 2 dan kelas 3, karena wali kelas 2 berhalangan untuk hadir. Beliau sakit, jadi beliau menitipkan kelasnya kepada Ibu. Ya, jadi Ibu supaya lebih gampang mengatur kalian, memberikan tugas kepada kalian, Ibu satukan kalian, oke? Nah, Ibu sekarang juga pengen absen terlebih dahulu untuk kelas 2 dan kelas 3 ya. Oke, untuk kelas 2, siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua ya, lengkap ya, 20 orang. Oke, Ibu checklist di sini ya. Oke, untuk kelas 3, oke, lengkap 23 orang ya. Tidak ada yang tidak hadir. Oke, bagus, berarti kalian semangat untuk belajar semuanya ya. Nah, agar lebih semangat lagi, Ibu pingin kalian menyanyikan lagu nasional. Kita sama-sama bernyanyi ya. Judulnya Halo Halo Bandung. Oke, 1, 2, 3. Oke, selesai. Suara kalian bagus juga ya, ternyata kalian juga sudah hafal lagunya. Oke, nah baik, untuk anak kelas 3, pertama-tama Ibu akan fokus dulu ke kelas 2 ya, sambil kalian tunggu Ibu. Ibu ingin kalian membaca buku halaman 60 tentang norma yang ada di masyarakat. Nanti setelah kalian baca, Ibu tanya-tanya sama kalian ya. Oke, untuk anak Ibu kelas 2, sebelum masuk pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu ya. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah bahasa Indonesia dengan subtema hidup rukun. Nah, adapun tujuan pembelajarannya adalah Ibu harapkan kalian dapat memahami ungkapan permintaan maaf dan tolong menolong. Nah, lalu yang kedua, Ibu harapkan juga kalian dapat mengungkapkan kalimat permintaan maaf dan tolong menolong itu. Lalu yang ketiga, kalian harus bisa mempraktekannya secara langsung ya. Ungkapan permintaan maaf dan tolong menolong itu dengan teman sebangku kalian. Oke? Nah, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran kita, Ibu ingin tahu siapa sih yang masih ingat kalian pembelajaran kita yang lalu itu apa? Oke, pintar, tentang kata tanya. Apa saja kata tanya? Ya, coba jelita sebutkan. Oke, pintar. Ada apa, di mana, mengapa, kapan, berapa, mengapa, dan lain-lainnya. Ya, untuk kalimat tanyanya bagaimana? Siapa yang bisa menyebutkan? Oke, coba Gilbert. Ya, pintar. Kapan kamu pergi ke Medan? Kapan kamu pulang dari sekolah? Bagaimana perasaanmu hari ini? Bagaimana rasa kue itu? Dan jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Oke, pintar semuanya ya. Berarti kalian sudah paham. Nah, anak-anakku, sekarang Ibu perintahkan kalian untuk membaca dialog percakapan yang ada di halaman 62 secara bergantian dengan teman sebangku kalian ya. Nah, setelah itu kalian harus mempraktikannya secara langsung, menunjukkan dengan temannya mana yang permintaan maaf, mana yang tolong menolong ya, yang ada di halaman 62 itu. Oke, sambil kalian membaca, Ibu fokus lagi ke kelas 3 ya, jangan ribut. Oke, baik anak-anak kelas 3, bagaimana, sudah dibaca bukunya tentang norma? Oke, nah sebelum kita bahas tentang norma, kira-kira pembelajaran kalian kemarin sama Ibu Mesyara apa ya? Oh, tentang aturan. Oke, tentang aturan. Ya, kalau gitu kira-kira ada yang tahu nggak aturan itu apa? Ya, coba Jimmy. Oke, aturan itu merupakan segala sesuatu yang harus kita patuhi. Kalau kita tidak patuhi berarti nanti kita akan mendapatkan hukuman atau mendapatkan sanksi. Oke, pintar. Nah,
Kalau kalian sudah paham tentang aturan, berarti sekarang kita sudah bisa belajar tentang norma. Ada norma di dalam keluarga, ada norma di dalam agama, norma hukum, dan lain-lainnya. Nah, jadi norma itu apa sih, Bu? Ya, norma itu merupakan bentuk nyata. Bentuk nyata apa? Bentuk nyata dari nilai sosial yang ada di masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, oke. Sebelum kita bahas norma lebih lanjut, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui gambar ini yang sudah Ibu sediakan, Ibu harapkan kalian dapat membedakan mana yang norma agama, mana yang norma hukum, mana yang norma sosial, dan kalian dapat mendeskripsikan nanti norma-norma ini bersama teman sebangku kalian, ya. Terus Ibu juga di sini ada beberapa contoh gambar, ya. Ada beberapa contoh gambar yang ada di sama seperti buku halaman 60. Nah, sekarang Ibu pingin kalian secara bergantian dengan teman kalian yang ada di halaman 60 itu sebutkan mana yang norma, mana yang aturan, mana yang norma agama, norma hukum, dengan teman sebangku kalian secara bergantian, ya. Oke, sambil kalian membedakan mana gambar-gambar itu, Ibu fokus lagi ke kelas 2, ya. Oke. Nah, bagaimana anakku kelas 2? Sudah siap membaca teks dialognya? Oke, kalau sudah, sekarang Ibu ingin kalian membentuk kelompok menjadi 4 kelompok, ya. Nah, nanti Ibu akan memberikan gambar yang di mana gambar itu kalian harus jelaskan maksud dari gambar itu tuh apa. Nah, nanti melalui perwakilan kelompok kalian maju satu-satu, ya. Oke, Ibu bagikan gambarnya, ya. Nah, oke, ini Ibu bagikan gambarnya. Oke, sudah siap ya, tidak ada yang kurang. Oke, berarti sudah dapat semuanya, ya. Nah, kalau ada yang kurang, coba tengok dulu. Ya, sudah siap semuanya, ya, sudah cukup, ya. Nah, oke, sambil kalian mengerjakan, Ibu kembali lagi ke kelas 3, ya. Oke. Baik anak-anakku kelas 3, bagaimana sudah siap pergantian dengan temannya? Oke, udah tahu ya mana gambar yang termasuk norma, mana gambar yang aturan, mana gambar norma dalam keluarga, norma hukum. Oke, sudah tahu ya. Nah, sekarang kalau sudah siap, Ibu akan bagi lembar kerja sama kalian, ya. Nah, kalian harus mengerjakannya masing-masing. Ini, dibagikan, ya. Oke, sudah semua dapat ya, nggak ada yang kurang kan? Oke, Jimmy udah dapat, Jimmy? Oke, sudah dapat ya. Nah, sambil kalian mengerjakan, Ibu fokus lagi kelas 2, dan ingat ini dikerjakan secara masing-masing, ya. Oke, bagaimana anak-anak kelas 2? Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, berarti kalian bisa maju satu-satu melalui perwakilan kelompok, ya. Oke, coba kelompok 2 terlebih dahulu, maju perwakilannya. Oke, pintar, bagus sekali deskripsinya, tepuk tangan. Oke, lanjut kelompok selanjutnya. Oke, sudah tampil semuanya, ya. Oke, kalian hebat. Nah, jadi anak-anak, melalui gambar yang kalian deskripsikan tadi, kalian sekarang sudah tahu ya bahwa permintaan maaf dan tolong menolong itu pasti sering kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, permintaan maaf pada seseorang dapat kita lakukan tanpa kita berbuat salah. Contohnya, untuk menjaga perasaan seseorang, kita dapat mengungkapkan permintaan maaf kita. Lalu kalau untuk tolong menolong, kita juga harus menolong seseorang bukan karena tunggu diminta dulu, tapi misalnya di jalan kita ketemu orang yang terjatuh, atau teman kita ada yang terluka karena bermain bola contohnya. Nah, kita bisa menolongnya tanpa tunggu diminta. Nah, jadi harus ada niat terlebih dahulu di dalam diri kita untuk menolong orang tersebut. Nah, ya. Baiklah, kalau gitu anak-anakku kelas 2, sekarang Ibu ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan secara masing-masing. Nah, tapi terlebih dahulu kalian kembali ke bangkunya, ya. Oke. Nah, sudah kembali ke bangkunya. Oke, Ibu bagikan, ya. Oke, ini. Coba bagikan Gilbert. Oke, ada yang kurang? Oke, sudah semuanya, ya. Oke, sambil kalian kerjakan, Ibu akan fokus kembali ke kelas 3. Ibu kasih waktu 5 menit, ya. Oke. Bagaimana anak-anak kelas 3? Sudah siap?
Oke, sudah siap, berarti kalian bisa kumpulkan ya. Oke, sudah dikumpulkan semuanya ke depan? Sudah. Oke, anak-anakku kelas 2 bagaimana, sudah siap? Sudah, oke, bisa kalian ke depan kumpulkan ya. Oke, kalau gitu berarti kalau kalian sudah kumpulkan kelas 2 dan kelas 3, karena waktu kita sebentar lagi, Ibu ingin simpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, anak-anakku sekalian, pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini, kesimpulannya baik untuk di kelas 2 maupun di kelas 3 adalah tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita itu harus berperilaku baik ya, dan kita juga harus mematuhi aturan atau norma yang ada di masyarakat. Selain itu, permintaan maaf dan kata tolong menolong itu bukan berarti harus terus kita lakukan kepada seseorang jika kita melakukan kesalahan atau orang tersebut meminta tunggu diminta bantuan kepada kita, tetapi kita harus bisa melakukan itu untuk menjaga seseorang. Lalu kita juga bisa melakukan menolong seseorang itu kalau misalnya mereka memang membutuhkan kita tanpa tunggu diminta terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman semua, anak-anakku semua, kalian sudah paham ya apa itu permintaan maaf, apa itu tolong menolong, apa itu aturan, dan apa itu norma. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya anak-anakku kelas 2, Ibu ingin memberikan PR kepada kalian di halaman 65 ya. Dan Ibu juga akan memberikan PR untuk anak kelas 3 ada di halaman 68. Oke? Nah, sebelum kita pulang, Ibu ingin kita berdoa bersama-sama ya. Oke, kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai ya. Oke, baiklah. Kalau gitu kalian sudah bisa pulang, tapi ingat kalau mau menyeberang harus tengok kanan kiri. Pulangnya harus hati-hati di jalannya ya. Oke. Kalau gitu kalian boleh pulang.